Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pertandingan Derby Manchester. Pertandingan yang mengakhiri kemenangan beruntun City sebanyak 21 kali di semua kompetisi. Hal ini menarik karena City sedang berada dalam form terbaik, sedangkan MU bisa dibilang sebaliknya. Penampilannya drop semenjak menyerahkan peringkat 1 ke City di bulan Januari lalu. Hasil-hasil seperti kalah lawan Sheffield United, imbang lawan West Brom dan Crystal Palace bikin gap peringkat 1 dan 2 selisih jauh dan membuat banyak orang lebih mengunggulkan Man City di pertandingan ini. Inilah menariknya sepak bola. Namun hal-hal seperti ini bisa dijelaskan dengan pendekatan teknis. Ole dalam wawancaranya memang menyebut soal quick transition atau menyerang lawan dengan cepat saat transisi. Lebih spesifik lagi, MU butuh space untuk hal ini. Space ini dihasilkan ketika MU mampu bertahan rapat dan memaksa lawan naik agar mampu menembus pertahanan MU. Saat inilah tercipta space yang akan diekspos penyerang cepat MU. Masalahnya dinamika pertandingan berbeda. Tim-tim seperti yang disebut di atas nggak punya tendensi untuk menyerang dahulu atau menyerang dengan sedikit pemain. Ini yang bikin space nggak tercipta dan menyulitkan MU. Berbeda dengan pertandingan ini yang akan kita bahas lebih detail dari perspektif taktikal. Let's go, kita bahas sama-sama. Kedua tim asal Manchester ini turun dengan pakemnya masing-masing. City 4-3-3 yang bermain dengan Gabriel Jesus di depan, di tengah tanpa Bernardo Silva. Sementara MU kali ini turun tanpa De Gea dan Martial jadi starter di depan. Game plan MU di awal langsung melakukan agresif press saat City melakukan build up. Tempo permainan di awal laga berjalan cepat. Hal ini juga yang jadi penyebab penalti. Pertahanan City terlihat panik saat MU merebut bola di areanya. Jika kita lihat situasi ini sebetulnya nggak begitu mengancam, mengingat ada 6 pemain di belakang melawan 1. Tapi Jesus di sini melakukan pelanggaran yang bisa dibilang clumsy foul atau pelanggaran ceroboh yang nggak perlu. Dan Bruno mengeksekusi penalti tanpa teknik skip hop jam atau lompatan. Hal ini karena Ederson sudah mampu membaca teknik ini ketika menggagalkan penalti Jorginho. Gol ini jelas memudahkan game plan MU untuk bertahan lalu melakukan counter ketika space di belakang bek terbuka. Namun setelah gol, pasukan Ole masih juga melakukan high press sampai tercipta peluang yang cukup baik dari Shaw ini. Diawali dengan overlapnya, lalu counter press atau rebut bola kembali saat bola hilang. Sempat kehilangan momentum di awal babak, City menurunkan tempo. Dan membuat MU menurunkan pressing blocknya. Dan kita akan analisis taktik positional play dari Pep, terutama posisi 3 gelandang City. Pertama adalah Cancelo yang merupakan bek kanan yang akan berubah menjadi gelandang. Kita bisa lihat dia akan mengikat Fred. Lalu ada Gundogan dan KDB yang bergerak ke sayap. Dengan posisional ini, McTominay harus jaga 2 pemain. Ketika City bisa mengalirkan bola ke sayap, Wan-Bissaka harus menjaga 2 pemain juga, yaitu Sterling dan KDB. Saat inilah KDB masuk melalui half space. Kita gunakan tactical board agar lebih jelas. Dimulai dengan pergerakan Cancelo ke tengah untuk mengikat Fred. Diikuti backline yang akan membentuk 3 back untuk proteksi di belakang. Gundogan juga akan naik untuk ikat McTominay. Dengan situasi ini,
KDB bisa bergerak ke half space kanan atau kiri untuk ciptakan situasi overload. Saat bola bisa digulirkan ke sayap, fullback akan terpancing untuk naik, dan saat inilah KDB akan masuk melalui half space tadi. Lalu bagaimana MU bertahan akan serangan ini? Well, ini tugas yang sulit bagi double pivot MU, yaitu McTominay dan Fred. Dia harus menjaga area atau pemain di depannya sekaligus menjaga half space dengan masuk menjadi extra back. Tujuannya agar dua center back MU bisa tetap rapat di tengah. City pun punya cara dengan menyerang ruang di depannya seperti ini. Atau dengan melakukan perpindahan cepat ke sisi lainnya. Namun respon dua pivot ini cukup layak diapresiasi dengan segera menutup half space. Ini yang bikin MU kadang terlihat shape-nya 6 back. Namun MU pun nggak bisa bertahan terlalu dalam dan membiarkan area depan back terbuka karena City pun berbahaya jika diberi ruang depan back. Dan MU justru membuat City lebih kesulitan lagi dengan gol lewat setup build up-nya. Pemosisiannya seperti ini. Di masing-masing sayap ada dua pemain dan trigger press City menunggu ke arah mana serangan MU. Jadi mereka fokus untuk menutup sentral koridor dulu. Henderson melakukan lemparan ke arah Luke Shaw di mana kita lihat Cancelo harus menjaga dua pemain. Keputusan yang tepat dan lemparan yang akurat karena jarak Cancelo untuk press Shaw bikin dia kehilangan momentum. KDB juga terlalu jauh. Ditambah kemampuan Shaw melakukan underlap atau bergerak ke dalam bikin pertahanan City harus fokus ke dua area, yaitu sayap dan tengah. Lewat serangan cepat saat City transisi ini, MU berhasil membuat The Citizen makin sulit untuk mengejar ketertinggalan. Waktu membeli Alex Telles, ruang taktik pernah mengkritik Shaw. Ternyata hal ini salah, semenjak pembelian Telles justru Shaw melejit. Sering jadi bulan-bulanan kritik oleh Mourinho, pemain berusia 25 tahun ini mendapat perlakuan yang berbeda dari Ole. Yap, secara disiplin, Shaw yang menurut beberapa sumber kerap terlambat ini mulai memperbaiki diri. Hal ini dipengaruhi juga statusnya yang menjadi bapak. Man manajemen Ole di sisi ini berhasil membalikan performa dia yang pernah trauma juga oleh cedera patah kaki. Sampai akhir laga, Pep gak bisa membongkar blok menengah MU yang tampil solid juga ketika harus bertahan dengan rendah. Di satu sisi yaitu lini depan siap mengekspos pertahanan City dengan kecepatan serangannya. Secara taktikal, Ole sudah on point di laga ini. Well deserved.